Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andik Nurkopifa. Saya akan menjelaskan satu materi, yaitu materi tentang keterampilan menulis surat. Menulis surat. Surat merupakan salah satu produk komunikasi tulis yang penting. Pesan-pesan praktis berupa kabar atau berita tertulis umumnya disampaikan orang melalui surat. Kiranya keunggulan surat yang tak dimiliki oleh alat komunikasi lisan, yaitu bukti beberapa tulisan hitam di atas putih, mengakibatkan orang harus memakai surat sebagai alat komunikasi. Suatu karangan formal, terutama karangan non-fiksi seperti surat, bahasanya harus jelas, bagus, dan umum. Selain ketiga surat utama itu, penulis surat hendak juga memperhatikan pemakaian kata-kata baku, pemakaian ungkapan tetap, dan pemakaian ejaan secara benar. Berikut ini permasalahan tersebut akan dibahas secara ringkas satu persatu. Salah satu keterampilan mengarang yang sangat perlu dikuasai adalah menulis surat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti memerlukan surat. Surat merupakan produk komunikasi tulis yang paling banyak dibuat oleh perorangan, lebih-lebih oleh suatu organisasi. Dari segi pemakaiannya, surat dapat dibedakan atas 4 macam, yaitu surat pribadi, surat dinas pemerintah, surat bisnis, dan surat sosial kemasyarakatan. Surat pada dasarnya merupakan sarana komunikasi tertulis dari satu pihak kepada pihak yang lain. Dalam komunikasi itu terkandung informasi tertentu yang ingin diinformasikan. Informasi itu dapat berupa pemberitahuan perintah, tugas, permintaan, teguran, peringatan, penghargaan, panggilan, perjanjian, laporan, penawaran, pesanan, pengantar, putusan, dan sebagainya. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, surat mempunyai kelebihan karena memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, surat sebagai utusan atau wakil penulis atau instansi pengirimnya untuk berhadapan dengan pribadi, kelompok, atau organisasi lain. Yang kedua, surat sebagai dasar atau pedoman untuk bekerja, misalnya surat keputusan dan surat tugas atau instruksi tentang jukla. Ketiga, surat sebagai bukti tertulis yang otentik hitam di atas putih yang memiliki kekuatan hukum atau yuridis, misalnya surat jual beli, surat wakaf, atau pembagian warisan. Yang keempat, surat sebagai alat pengingat atau arsip jika sewaktu-waktu diperlukan. Yang kelima, surat sebagai dokumen historis yang memiliki nilai kesejarahan, misalnya untuk menelusuri peristiwa penting masa lalu atau memuat tentang perkembangan dan perubahan suatu organisasi. Yang kelima, surat sebagai dokumen historis yang memiliki nilai kesejarahan, misalnya untuk menelusuri peristiwa penting masa lalu atau memuat tentang perkembangan dan perubahan suatu organisasi. Yang keenam, surat sebagai jaminan keamanan, misalnya surat jalan. Poin selanjutnya, langkah-langkah penyusunan surat. Penyusunan surat yang baik bukan sekedar merangkaikan kalimat demi kalimat, melainkan memerlukan kriteria tertentu agar surat yang disusun tampak lebih menarik, efektif, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, pengonsep atau penulisan surat perlu memperhatikan langkah-langkah penyusunan surat sebagai berikut. Yang pertama, sebelum mulai menulis surat, perlu ditetapkan dan dirumuskan terlebih dahulu permasalahan yang akan disampaikan di dalam surat ini. Yang kedua, permasalahan itu disusun menurut urutan yang telah ditetapkan. Kemudian diuraikan secara sistematis melalui kalimat demi kalimat. Yang ketiga, kalau diperlukan, uraian itu dapat dilengkapi dengan sejumlah data yang relevan. Yang keempat, setiap pokok persoalan hendaknya disusun dalam sebuah paragraf yang jelas. Yang kelima, setelah selesai ditulis, surat itu hendaknya diperiksa kembali untuk mengetahui apakah masalah yang akan disampaikan sudah tuntas atau belum. Yang keenam, jika masih ada masalah yang terlupakan, hendaknya masalah ini segera disisipkan.
Demikian pula jika penggunaan kalimat atau kata yang kurang baik atau penggunaan tanda baca yang kurang tepat segera diperbaiki. Yang ketujuh, jika semuanya telah lengkap dan dianggap memadai, barulah konsep itu diketik dengan rapi. Dan yang terakhir, sebelum ditandatangani, surat yang telah diketik rapi perlu diperhatikan secara teliti sekali lagi. Poin selanjutnya, bahasa dalam surat menyurat. Sebelum menulis surat misalnya, kita harus jelaskan dahulu apa yang kita akan tulis, apa tujuan dan hasil yang diharapkan, serta siapa yang akan dituju oleh surat kita. Ketidakjelasan itu semua akan berakibat pada ketidakjelasan isi surat. Secara umum, bahasa yang digunakan sebagai pengantar dalam surat resmi memiliki ciri berikut. Yang pertama, bahasa yang jelas, yaitu bahasa yang digunakan tidak memberi peluang untuk ditafsirkan berbeda dari maksud penulis surat. Yang kedua, bahasa yang lugas dan singkat, artinya bahasa yang digunakan langsung tertuju pada persoalan yang ingin dikemukakan. Kelugasan bahasa diwujudkan dalam pemakaian bahasa yang ringkas tetapi padat makna. Ketiga, bahasa yang santun, yaitu bahasa yang dipakai menunjukkan rasa hormat dan penghargaan yang wajar dari pengirim terhadap penerima surat. Yang harus diingat, kesantunan berbahasa janganlah berlebihan. Pengiriman surat jangan sampai terlalu merendahkan dirinya dan menyinggung sasarannya. Poin selanjutnya, isi surat. Ditinjau dari segi komposisi, isi surat yang paling ideal adalah terdiri atas 3 macam paragraf, yaitu paragraf pembuka, paragraf transisi, dan paragraf penutup. Ketiga jenis paragraf ini menjalankan fungsinya tertentu di dalam suatu karangan, termasuk di dalam surat. Memang, isi surat dapat dibuat singkat, terdiri atas 2, bahkan 1 paragraf. Jika dicermati dalam posisinya sebagai karangan, surat yang demikian itu terasa kurang lengkap atau tidak ideal. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa struktur surat tidak dapat lepas dari prinsip komposisi. Isi surat biasa atau surat berita sebaiknya terdiri atas 3 macam paragraf karena masing-masing paragraf mempunyai fungsi tertentu. Yang pertama, paragraf pembuka. Pada sebuah surat berfungsi sebagai pengantar bagi pembaca untuk segera mengetahui masalah pokok surat. Di dalam surat resmi, paragraf pembuka harus mengandung masalah pokok surat agar pembaca surat tidak lagi bertanya-tanya atau merasa heran tentang surat yang diterimanya. Yang kedua, paragraf transisi. Paragraf transisi adalah seluruh paragraf yang terdiri antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Paragraf transisi sangat penting karena di dalamnya terdapat isi surat yang sesungguhnya, yaitu pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh pengirim surat. Paragraf transisi dalam isi surat dapat dibangun dengan beberapa cara, yaitu dengan cara repetisi, dengan bantuan frasa transisi, dan dengan bantuan partikel, terutama kata sambung. Yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf penutup berfungsi memberikan isyarat bahwa uraian masalah pokok surat adalah surat sudah selesai. Paragraf ini tidak lagi berisi keterangan atau rincian, melainkan lebih merupakan simpulan. Pada bagian ini, penulis surat dapat menegaskan sesuatu, mengemukakan harapan atau imbauan, dan mengucapkan terima kasih bila perlu. Paragraf penutup harus singkat dan tegas serta tidak basa-basi yang berlebihan. Bagian penutup harus selaras dengan misi surat. Bunyi penutup surat disesuaikan dengan maksud surat masing-masing. Poin keempat, bentuk format surat. Bentuk surat adalah pola surat yang ditentukan oleh tata letak atau posisi bagian-bagian surat. Masing-masing bagian-bagian surat diletakkan dalam posisi tertentu sesuai dengan fungsinya secara umum. Bentuk surat terdiri atas bentuk lurus dan bentuk takuk. Bentuk-bentuk lainnya seperti bentuk lurus penuh, setengah lurus, paragraf menggantung, dan bentuk resmi Indonesia hanyalah variasi dari kedua bentuk surat di atas. Bentuk-bentuk tersebut sebenarnya berasal dari bentuk surat Eropa dan Amerika.
Eropa lama, bentuk lurus adalah model Amerika dan bentuk setengah lurus adalah model Eropa baru. Di antara sekian bentuk surat yang tampaknya banyak digunakan adalah bentuk lurus, setengah lurus, dan bentuk resmi Indonesia. Adapun bentuk lurus penuh, takuk, dan alinea menggantung tampaknya belum banyak digunakan. Adapun bentuk format surat antara lain bentuk lurus penuh, bentuk lurus, bentuk takuk, bentuk paragraf menggantung, bentuk setengah lurus, bentuk surat resmi Indonesia lama, bentuk surat resmi Indonesia baru. Poin kelima, bagian-bagian surat. Salah satu hal yang sangat khas yang membedakan surat dari bentuk karangan lainnya adalah bagian-bagian surat yang disusun dalam posisi tertentu sesuai dengan bentuk surat yang digunakan. Masing-masing bagian memiliki fungsi. Jumlah bagian surat berbeda-beda tergantung jenisnya. Pada surat pribadi misalnya, hanya terdapat bagian-bagian yang dianggap penting saja. Keberadaan bagian-bagian itu bervariasi antara satu orang dengan yang lainnya. Sebaliknya, dalam surat resmi atau surat dinas, bagian-bagian itu biasanya relatif lebih lengkap dan seragam. Adapun surat dinas biasanya terdiri atas kepala surat, nomor surat, tanggal, bulan, dan tahun surat, lampiran, hal atau perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, jabatan penulis surat, tanda tangan, nama terang, nomor induk pegawai atau NIP bagi pegawai pemerintah, cap dinas atau cap jabatan, tembusan, dan inisial. Itulah materi yang tadi saya sempat untuk paparkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.